bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada memasuki bulan September ini, saya akan coba review video yang saya buat 2 bulan lalu, yaitu video pertama tentang 17 saham pilihan dari jual beli saham. Nah, langsung saja kita lihat summary-nya. Ini merupakan 17 saham-saham pilihan dari jual beli saham. Ada dari berbagai sektor, mulai dari keuangan, barang konsumsi, dasar kimia, hampir dari semua sektor ya. Ada 7 sektor di sini. Memang tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Dan ini saham-saham pilihannya. Dan waktu itu kita hitung juga harga, kira-kira harga wajarnya ya, ini dengan menggunakan metode yang rata-rata PER atau PBV ya. Nah, kemarin waktu kita hitung tanggal 3 Juli itu kita hitung ya, ini memang kita ada yang masih diskonnya itu masih banyak, ada yang memang sudah tidak ada diskonnya dan seterusnya. Nah, saya juga penasaran nih, kira-kira kalau kemarin per tanggal 4 September bagaimana pergerakan dari saham ini. Nah, ini saya sudah buatkan per tanggal 4 September kemarin, harganya saya bandingkan ya dengan yang waktu tanggal 3 Juli tersebut. Ternyata ini kenaikannya ya, ada yang kayak BCA itu 9%, BNI 15%, BRI, Bank Mandiri 19%, BRI 16%. Dari sektor finansial sudah mengalami kenaikan ya. Ini sudah mulai bangkit, untuk terutama bank-bank besar sudah mulai bangkit. Memang biasanya ini salah satu sektor yang kalau terjadi krisis dia balik, itu yang sektor ini yang biasanya balik duluan ya. Lalu yang sektor kedua adalah barang konsumsi. Ini ya sudah mulai naik, tapi tidak seperti financial, masih di bawahnya dia ya untuk konsumsi, dengan yang paling tinggi adalah di Sido yang 14%. Sisanya ada UNVR, Mayora dan ICBP masih di bawah 10 atau sampai 10% saja. Untuk industri dasar dasar dan kimia ada Cepin dan Capfa, di sini juga belum naik, masih di bawah 10%. Untuk sektor properti bahkan memang benar-benar belum pulih. Jadi memang ini mungkin sektor yang terakhir ya, nanti akan naik ya setelah finansial, lalu konsumsi, properti ini mungkin baru akan yang naik ya. Ini malah turun ya, ini PWON malah turun 9%. BSDE juga 5%, dan sektor infrastruktur utilitas juga ada yang belum ya, tadi yang properti -5 sama -1 ya. Infrastruktur ini juga belum ya. Aneka industri real sudah 14%, tambang 14%, dan yang paling bagus UNTR ya. UNTR juga kita ada buat video satu khusus UNTR, ini naiknya cukup besar ya, paling besar 35%. Nah, kalau kita rata-rata semuanya itu naik 9%. Jadi selama 2 bulan ini ke-17 saham ini memberikan keuntungan 9%. Ya lumayan ya, dalam waktu 2 bulan memberikan kenaikan sebesar 9%. Memang waktu yang cukup bagus kemarin itu ketika terjadi, itu pun bukan bottomnya ya, bukan paling bawah, karena bottomnya di sekitar bulan Maret, itu sudah bulan Juli ya untuk saham itu. Nah, kalau teman-teman kira-kira apakah teman-teman ada saham-saham pilihan yang ada di list ini, dan kemudian pertanyaan kedua, kalau disuruh fokus kira-kira mana saham pilihan teman? Kalau disuruh milih, misalkan kita nggak bisa milih semuanya karena mungkin pertama budget kita nggak banyak, yang kedua baiknya kita juga tidak terlalu banyak ya saham pilihannya, mungkin maksimal 5 ya, 5. Kira-kira apa yang teman-teman menjadi? Kalau saya, ini bukan rekomendasi ya, ini hanya yang saya pikirkan. Saya akan melihat satu, kita lihat dari berbagai sektor yang terbaik dan mana sektor yang akan terus pulih dan baru akan bangkit. Lalu yang kedua tentu karena ini saham yang terbaik, yang diskonnya juga masih bagus ya.
Itu kalau yang saham-saham value ya. Kalau saham-saham growth memang sudah nol begini, tapi nggak apa-apa karena memang saham-saham growth ya. Nah kalau saya disuruh fokus, mungkin saya akan pertimbangkan 5 ini. Yang pertama untuk sektor keuangan, saham BNI itu diskonnya yang masih paling banyak ya. Kalau Juli kemarin 113, ini per 4 September masih ada 86%, meskipun sudah naik 15% ya BNI ini. Jadi masih cukup menarik. Nah kemudian untuk di sektor konsumsi, pilihannya saya di Sido ya. Sido muncul ini walaupun sudah naik 14% juga ya, dan ini tidak ada diskon lagi karena ini saham-saham growth ya ini. Tapi Sido ini menarik secara fundamentalnya sangat kuat, dan terakhir stock split ya. Kemudian sektor properti, nah ini saya juga menaik meskipun ini masih negatif, belum pulih. Saya percaya ini mau akhir tahun ini mungkin sudah mulai kembali situasi, apalagi nanti vaksinnya udah bisa diedarkan dan seterusnya, sektor properti akan balik, dan properti yang fundamentalnya bagus tentunya dia akan kembali. Nah ini saya memilih POWN. Untuk infrastruktur demikian juga ya, begitu nanti kembali TOWR ini yang tadinya masih belum naik ini akan naik. Yang terakhir adalah saham tambang. Memang kemarin kita lihat memang dipengaruhi oleh harga batu bara ya. Nah ini ADRO sudah mulai menunjukkan tanda-tanda memang sudah agak naik sedikit dibandingkan dengan kemarin 3 Juli ya, sekitar 15% juga. Tetapi kalau ini kembali naik lagi ya, ini naiknya bisa lumayan. Kita lihat coba teknikalnya aja ya, langsung aja ya dari kelima ini. Nih Bank BNI, kalau kita lihat nih masih potensinya masih kembali untuk harga normalnya sebelum COVID aja masih cukup banyak ya. Tadi diskonnya masih cukup banyak kan, dan masih ada gap-gap itu dia. Dan dia belum memasuki masa uptrend. Ini yang garis kuning coklat ini, garis MA 200, dia belum memasuki uptrend kuat ya. Memang udah di atas MA 20, MA 50, tapi dia belum di atas MA 200, jadi belum memasuki masa uptrend kuat. Ini untuk BNI. Kemarin ada juga berita ada manajemen baru ya, presiden direkturnya baru dari BNI ya. Mudah-mudahan ini membawa angin bagus buat BNI untuk kembali ya, untuk kembali menyusul, dan diskonnya masih cukup banyak. Yang kedua tentu Sido. Sido ini kemarin sempat naik ya, lumayan banyak ketika sudah lama sideways. Ini tipe saham growth ya. Dia tidak terlalu gampang tergoncang karena kemarin, tapi juga dia banyak sideways. Terus kemarin mungkin ada isu yang itu ya, mau stock split itu, dia naik dan sekarang mulai sideways lagi. Tapi untuk jangka panjang ini masih menarik sekali Sido ini ya. Dia sudah memasuki masa uptrend terus ya, saham-saham growth seperti itu ya. Dia ini masih di atas MA 200 nih harganya yang coklat ini. Nah itu untuk Sido. Nah PWON kebalikannya, ini belum benar-benar kembali ya. Ini properti ini masih belum pulih sektornya ya, tapi ini salah satu saham terbaik. Dan ini kalau properti ini pulih lagi, ini lihat nih bottom banget ya, ini sekarang lagi sideways. Begitu nanti pulih breakout dia akan naiknya cukup banyak ya. Ini saham POWN. Demikian juga untuk infrastruktur TOWR, dia udah di atas MA 200 terus ya. Kemarin sempat April ya koreksi itu, dia balik lagi. Nah terus sekarang ini kemarin ada cukup koreksi lagi ya, lumayan, dan sekarang mulai akan konsolidasi lagi dulu. Nah ini untuk infrastruktur. Terakhir saham batu bara. Kemarin sempat, nah ini hampir break ya ini. Sudah break di harga MA 200, tapi masih balik lagi. Nah ini tentu akan dipengaruhi oleh harga batu bara itu sendiri ya. Kalau harga batu bara terus naik ya, dan memang harga bara ini harganya masih agak-agak dekat dengan all time low ya. Jadi ini kalau
Kalau ini harga batu bara naik terus, India Adaro juga akan mengikuti, dan potensinya tadi diskonnya masih cukup lumayan. Nah, itu saja update dan juga fokus. Nah, kalau teman-teman mungkin punya fokus yang berbeda, silahkan juga share, komen, dan kalau ini videonya berguna, silahkan berikan subscribe, like, dan share. Dan sampai bertemu dengan update di video-video berikutnya.